Gunung Lawu tidak hanya terkenal dengan objek wisatanya saja, tapi juga sering dikunjungi oleh para pelaku pesugihan. Praktik ilmu hitam pesugihan tidaklah gratis. Pesugihan Gunung Lawu harus ada syarat tumbal nyawa yang ditukar dengan kekayaan yang melimpah. Menurut mitos yang beredar, ada gua yang tersembunyi di Gunung Lawu yang sering didatangi para pelaku pesugihan untuk mendapatkan kekayaan. Bahkan Sinta mengaku bukan hanya pocong yang terlihat di mata Sinta. Ada sosok kuntilanak, wewe gombel, genderuwo, semua hantu lokal seolah berkumpul di hadapan Sinta. Sebelum lanjut ke cerita, buat teman-teman yang baru ikut gabung dan menonton channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share video ini di media sosial kalian agar channel ini bisa semakin berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gunung Lawu, gunung yang begitu sakral, tepat berada di antara Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Menyimpan banyak misteri. Setiap sudut gunung ada berbagai tempat titik-titik ritual. Bahkan banyak di antaranya yang datang ke Gunung Lawu untuk mencari peruntungan, melakukan kontrak dengan setan, menjalankan pesugihan. Sinta yang sempat Akang ceritakan di video pesugihan Goa Rengganis, di mana waktu itu Sinta yang setelah selesai menjalankan tahapan-tahapan ritual di cagar alam Pantai Pangandaran, dibimbing langsung oleh Aki Bahar yang memanfaatkan Sinta dengan dalih pesugihan. Selepas ritual di sana, Sinta dibawa ke rumah Aki Bahar. Ritual selama 3 hari berturut-turut, di mana di malam harinya Sinta selalu ditunggangi Aki Bahar sebagai salah satu syarat dari ritual. Sampai akhirnya Sinta mendapatkan wangsit untuk pergi ke Gunung Lawu menjalankan ritual pesugihan di sebuah goa di rute pendakian Cemoro Sewu. Waktu itu, di mana di malam ketiga Sinta mendapatkan wangsit, bangun di subuh hari setelah semalaman ditunggangi Aki Bahar. Sinta, Aki Bahar, dan Ujang Basor anak si dukun berkumpul di ruang tamu membahas tentang wangsit yang sudah Sinta dapatkan. Saat itu Aki Bahar menjelaskan tentang maksud dari wangsit tersebut. Aki Bahar mengatakan kepada Sinta, "Neng Sinta, ritual selanjutnya harus dilakukan ke Gunung Lawu. Ritual itulah ritual sebenarnya yang akan membawa Neng Sinta menuju kekayaan." Gunung Lawu. Gunung Lawu yang di Jawa, Ki. Iya, Gunung Lawu yang di Jawa sana.
Lantas, dengan siapa Ki saya berangkat ke Gunung Lawu nanti? Tenang saja Neng Sinta. Untuk ritual di Gunung Lawu nanti akan diantar langsung sama anak Aki, si Ujang Basor ini yang akan mengantar Neng Sinta ritual di Gunung Lawu sana. Sinta pun mengangguk paham. Lalu Sinta kembali bertanya, apakah ada syarat-syarat khusus yang harus Sinta penuhi? Termasuk biaya operasional dan sejenisnya untuk menunjang keberhasilan ritual. Aki Bahar pun mengatakan, untuk ritual di Gunung Lawu, syarat yang paling mahal yaitu Sinta harus menebus sesaji kepada juru kunci berupa ayam cemani dan umbo rampek. Aki Bahar pun mulai menghitung berapa jumlah biaya yang harus Sinta sediakan, termasuk biaya perjalanan dan menginap nanti di sana. Setelah dihitung-hitung, di total biaya yang harus Sinta sediakan sekitar 22 juta rupiah. Sinta pun kaget. Begitu besar biaya yang harus dikeluarkan itu. Ki, apa gak bisa lebih kecil lagi Ki biayanya? Terus terang saja Ki, uang gono gini dari mantan suami saya cuma dapat 50 juta. Kemarin kan habis 8 juta untuk beli kambing dan syarat-syarat ritual. Neng Sinta, jangan takut. Kamu mengeluarkan uang 30 juta. Itu akan diganti berlipat-lipat setiap hari. Setiap hari? Maksud Aki, bagaimana Ki? Apakah uang dari pesugihan datang tiap hari? Iya. Selepas nanti selesai ritual pesugihan di sana, di bawah ranjangmu akan ada tumpukan uang yang selalu datang di tiap hari sesuai dengan perjanjian yang akan dilakukan. Sinta yang awalnya kaget karena harus ngeluarin duit lagi, mendengar penjelasan dari Aki Bahar, semangatnya kembali berkobar. Baik Ki, lantas kapan Ki saya harus berangkat ke Gunung Lawu? Untuk ritual di Gunung Lawu, tepat hari Kamis tanggal 6 Februari, bulan Ruah, malam Jumat Kliwon. Hari itulah hari yang baik sesuai dengan wangsit yang datang kepada Aki. Dijamin hanya cukup kau sekali ritual, langsung berhasil. Biar nanti si Ujang hari Selasa tanggal 4 Februari berangkat menjemput kamu ke Tasik sana. Sekalian semua biaya untuk ritual berikan saja ke si Ujang, biar si Ujang yang mengatur semuanya. Ucap Ki Bahar menutup pembahasan pada pagi itu. Singkat cerita, tengah hari Sinta pun diantar ke terminal Pangandaran. Naik bis langsung menuju ke kota Banjar, turun di terminal dan langsung melanjutkan perjalanan ke Tasik, tempat Sinta tinggal dengan anaknya. Waktu pun terus berlalu sambil menunggu waktu dijemput oleh Ujang berangkat ke Lawu.
Sinta menghabiskan hari-hari di rumah, bermain dengan sang anak, membantu sang ibu yang tinggal sendiri. Karena semenjak Sinta bercerai dengan suaminya, Sinta tinggal bersama ibu kandungnya. Di rumah itu tak ada satupun laki-laki, karena ayah dari Sinta sudah lama meninggal dunia. Hanya ada Sinta, sang ibu, dan Rini anaknya yang baru berusia 10 tahun. Tepat hari Selasa pagi-pagi tanggal 4 Februari yang lalu, Basor pun datang jam 10 pagi, mengendarai sebuah mobil rental. Sinta pun pamitan kepada ibu dan Rini anaknya, mau berangkat ke Jawa Tengah. Urusan bisnis kerjasama dengan si Ujang. Jadi ibu kandungnya si Sinta, dia tak tahu kalau selama ini anaknya sedang melakukan ritual pesugihan. Namun ketika Sinta mau berangkat dengan Ujang Basor, Rini yang baru berusia 10 tahun terus menangis dan memeluk Sinta ibunya. Seolah Rini sudah ada firasat. Menangis tiada henti menjerit-jerit, tak mau ditinggal sang ibu. Bahkan Rini memaksa ibunya agar jangan pergi. Namun Sinta yang sudah bulat tekad, tak sadar kalau tangisan sang anak berarti sesuatu. Sinta bersikeras, memaksa melepaskan pelukan Rini anaknya, diserahkan kepada sang ibu. Sinta dan Ujang Basor berangkat diiringi isak tangis jeritan Rini. Selama perjalanan, sudah beberapa kali Sinta dan Basor berhenti untuk beristirahat. Waktu itu berangkat dari Tasik, mereka berdua mengambil rute jalur pantai selatan, melewati rute Pantai Ayah, transit di Solo, lalu barulah mereka melanjutkan perjalanan ke Magetan. Seperti yang baraya semua ketahui, rute pendakian ke Puncak Lawu ada beberapa titik. Salah satunya yang paling dekat dan landai, khusus untuk para pemula, yaitu lewat Cemoro Sewu, yang tepat berada di Kabupaten Magetan, Jawa Timur, Kecamatan Palosan, tepat sekali berada di pinggiran jalan. Nah, waktu itu Sinta dan Basor sampai ke Magetan sekitar jam 4 sore hari Rabu tanggal 5. Sesampainya di Magetan, Sinta dan Basor pun mencari sebuah penginapan yang dekat dengan base camp Cemoro Sewu, agar memudahkan mereka ketika hari Kamis nanti naik ke Gunung Lawu. Hampir setengah jam lamanya mereka mencari-cari penginapan yang terdekat, sampai akhirnya mobil yang dikendarai Basor pun masuk ke sebuah losmen, memesan sebuah kamar untuk 3 malam. Selepas membayar biaya penginapan, Sinta dan Basor turun dari mobil mengeluarkan semua barang bawaan, langsung menuju ke dalam kamar. Sore itu, mereka berdua tidur tepar karena kelelahan. Lalu malam harinya, Sinta dan Basor pun mandi bergantian. Nah, ketika malam hari ini, Rabu malam Kamis itu, selepas bergantian mandi dan mencari makan ke lobi, Sinta baru tahu dan baru paham, ternyata
anak dan bapak. Ujang Basor dan Aki Bahar sama bejatnya. Selepas makan dan kembali masuk ke dalam kamar, Basor dengan lantang dan tak tahu malu mengajak Sinta untuk melakukan hubungan suami istri. Lalu yang terjadi selanjutnya tak perlu diceritakan. Semalaman itu Sinta dan Ujang Basor melakukan hubungan suami istri, ditunggangi berkali-kali sampai Sinta tidur kelelahan. Sebelum lanjut ke cerita, buat teman-teman yang baru ikut gabung dan menonton channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share video ini di media sosial kalian agar channel ini bisa semakin berkembang. Hari Kamisnya jam 8 pagi, Sinta dan Ujang Basor baru bangun. Mereka masih merasa lelah akibat pertempuran semalam. Selepas beristirahat dan makan, jam 10, telepon milik Basor pun berbunyi. Ketika diangkat, ternyata Ngadimin, orang yang sudah Basor kontak sedari sebelum berangkat ke Gunung Lawu, menghubungi Basor menanyakan di penginapan mana Basor dan Sinta tinggal. Sinta pun bertanya, "Itu siapa, Kang?" "Oh, ini namanya Mas Ngadimin. Nanti dialah yang akan mengantar kita ke lokasi tempat ritual." "Loh, memang Kang Ujang gak tahu tempat ritualnya?" "Bukan masalah gak tahu. Akang memang sering bawa orang ke sini untuk ritual di Gunung Lawu. Tapi tak sembarangan. Karena mesti ada pengantar khusus yang sudah ditetapkan oleh juru kunci. Kalau Akang langsung naik, mau 10 hari pun bakal gak ketemu tuh tempat ritual. Karena tempat ritual ini diselimuti oleh kabut halimun. Hanya orang-orang tertentu yang bisa sampai ke tempat itu." Sinta yang memang orang awam, dia pun hanya mengangguk paham saja. Sedangkan si Ngadimin sepertinya memang sudah sering berhubungan dengan Ujang Basor dan si Aki Bahar. Jam 2 siang, si Ngadimin ini datang ke penginapan, lalu berkenalan dan berbicara di dalam kamar. Mereka saling memperkenalkan diri. Lantas Basor pun bertanya ke Ngadimin, "Mas, jam berapa nanti kita naik?" "Nanti saja. Jam 5 sore saya jemput ke sini. Kita langsung menuju ke Cemoro Sewu. Sambil istirahat dulu di base camp. Soalnya saya harus menyiapkan semua persediaan." Basor pun paham karena memang sudah sering hubungan dengan Ngadimin. Lalu sebelum Ngadimin pamitan, Basor pun menyerahkan sejumlah uang untuk membeli keperluan bekal selama pendakian. Waktu pun berlalu. Tepat jam 5 sore, Ngadimin sudah datang menjemput ke penginapan. Mengendarai mobil rental yang dibawa Basor, mereka bertiga pun langsung berangkat ke base camp Cemoro Sewu. Waktu itu tak banyak pendaki yang naik karena bukan hari libur. Masuk ke parkiran, mobil diparkirkan di sana. Lalu Ngadimin mengajak Basor dan Sinta menuju ke sebuah warung. Pendaftaran dan sejenisnya sudah Ngadimin atur. Istirahat di sebuah warung kopi. Di situ pun Ngadimin
menjawab semua pertanyaan Sinta perihal tentang ritual di Gunung Lawu. Ya, kalau di Gunung Lawu, Mbak, itu ramenya di bulan Suro. Banyak sekali orang-orang yang datang berziarah, beribadah, ritual dari berbagai daerah, Mbak. Padatlah setiap rute pendakian di Gunung Lawu, ucap Ngadimin. Lalu, kalau memang mesti bulan Suro, kenapa saya harus bulan ini kesininya? Tanya Sinta. Yang jawab Basor. Begini loh teh, kalau kata si bapak, ini kan bulan ruah. Bulan ruah ini bulannya para arwah. Dan di bulan para arwah inilah kekuatan bangsa-bangsa jin, bangsa siluman sedang berada di atas puncak. Maka kalau ritual pesugihan di bulan ruah, tentunya keberhasilan terjamin 100%. Makanya waktu Teh Sinta ritual tirakat, dapat wangsitnya disuruh ke Lawu cepat-cepat, sesuai dengan wangsit yang datang ke Bapak. Ujang Basor menjelaskan kepada Sinta, yang mestinya di bulan Sya'ban, tepat di hari atau malam nisfu Sya'ban, di mana orang Islam percaya di malam nisfu Sya'ban ini pergantian buku catatan amal setiap hamba-hamba Allah yang mestinya berbuat memperbanyak kebaikan, memperbanyak ibadah. Sinta malah melakukan dosa besar, melakukan hubungan suami istri dengan yang bukan mahram, melakukan kemusyrikan, menyembah setan hanya demi kekayaan. Singkat cerita, 1/4 jam kemudian selepas menghabiskan kopi, Ngadimin pun lekas mengajak Basor dan Sinta naik ke Gunung Lawu. Sinta yang memang seumur hidup baru pertama kali naik gunung, begitu terlihat jelas kelelahan, kepayahan, sampai sesekali dipapah oleh Basor yang tentunya selama memapah Sinta, tangan Basor pun tiada henti main kemana-mana. Sedangkan Ngadimin hanya tersenyum memperhatikan kelakuan Basor seolah sudah terbiasa. Sinta pun tak peduli karena dia sudah bertekad, jangankan hanya tubuh, jiwa, nyawa, akidah, dia rela gadaikan kepada siluman, kepada jin, kepada setan, asal bisa mendapat kekayaan demi membalas sakit hati kepada mantan suami. Azan maghrib pun sudah terdengar dari kejauhan. Langit sudah begitu gelap. Sinta, Basor, dan Ngadimin menggunakan senter di kepala untuk penerangan. Jam 6:30 malam, mereka bertiga baru sampai di pos 1. Cukup lama waktu yang ditempuh, karena memang Sinta begitu kepayahan. Nah, ketika sampai di pos 1, istirahat di sebuah warung yang tutup, Sinta mulai merasakan nuansa yang berbeda. Hawa mistis Gunung Lawu terasa begitu kental. Bau dupa, bau kemenyan sudah mulai tercium di hidung Sinta. Sinta pun bertanya kepada Basor, "Mas, ini kok bau dupa, bau kemenyan? Ini bau dari mana, Mas?" "Jangan aneh, Sinta. Di Gunung Lawu, setiap sudut, bukit-bukit batu kecil dan sejenisnya,
itu selalu ditancapi dupa dan sesaji. Karena memang itu bentuk kearifan masyarakat sini. Jadi jangan aneh. Untuk umat agama lain, Gunung Lawu ini gunung yang suci, yang sakral. Jadi hargai saja, jangan terlalu banyak bertanya. Sinta pun terdiam. Tapi terus terang saja, waktu itu Sinta dilanda rasa ketakutan. Karena selama duduk di pos 1 di Wes-Wesan, Sinta seolah melihat penampakan-penampakan makhluk tak kasat mata berkelebat di setiap sudut Sinta memandang. Walaupun hanya sepintas, namun begitu sering lewat dalam pandangan Sinta. Setelah minum dan makan beberapa bungkus roti dan cemilan, tenaga Sinta sudah mulai kembali pulih. Ngadimin pun mengajak mereka berdua melanjutkan perjalanan ke pos 2. Di sini tanjakan sudah mulai terlihat harus mereka bertiga lewati. Sinta sudah menghela napas. Mas, apa masih jauh ke lokasi? Sabar, Neng, sabar. Kita lanjutkan terus. Kalau memang capek, kita nanti istirahat. Jangan sampai kita pulang lagi ke bawah. Bisa gagal ritual kita. Iya, Mbak. Sabar. Yang kuat, Mbak. Toh nanti hasilnya bakal Mbak Sinta nikmati. Perlu Mbak Sinta ketahui, di Gunung Lawu ini, pesugihan yang akan kita lakukan nanti, itu pesugihan paling cepat di antara pesugihan-pesugihan lain yang ada di tanah Jawa. Ah, yang bener Mas? Tanya Sinta ke si Ngadimin. Bener Mbak, masa saya bohong? Saya tahu betul, setiap orang yang dibawa ritual ke sini, semua sukses dan berhasil. Jadi orang-orang kaya, wong-wong sugih. Tegas Ngadimin kepada Sinta. Seolah berusaha meyakinkan Sinta agar tak ada lagi keraguan di dalam hatinya. Sinta pun mengangguk. Walau dengan langkah terseok-seok di kegelapan langit malam Gunung Lawu, hawa terasa begitu dingin. Pandangan suram, lampu seolah tak bisa menembus tebalnya kabut yang turun malam itu. Sinta jalan terseok-seok, memegangi tangan Basor, takut tertinggal dan tersesat. Dan akhirnya, setelah istirahat di pos bayangan antara pos 1 pos 2, baru jam 9 malam lah Sinta, Basor, dan Ngadimin tiba di titik pos 2 untuk kembali beristirahat. Nah, ketika istirahat di pos 2 ini, rasa takut Sinta semakin menjadi-jadi. Dia memeluk erat Basor, menyembunyikan muka di balik punggung Basor, membuat Basor dan Ngadimin keheranan. Loh, Teh Sinta kenapa? Mas, ampun Mas, takut Mas, itu Mas. Tunjuk Sinta ke arah deretan pepohonan. Basor dan Ngadimin heran. Karena sepanjang mata mereka berdua melihat, tak ada apapun yang menakutkan. Walau memang hawa terasa berbeda. Loh, gak ada apa-apa kok Teh. Kenapa? Takut apa? Mas, itu Mas, ada pocong Mas, ada pocong. Ucap Sinta sambil nunjuk-nunjuk dan menutup mata. Ngadimin pun bingung.
karena dia nggak ngeliat pocong sama sekali. Mas, ini ada apa sebenarnya, Mas? Kok si Teh Sinta ngaku lihat pocong, Mas? Ngadimin yang ditanya seperti itu oleh Basor, dia pun diam, seolah merenung sejenak. Mereka berkerumun, Mas, mau ke sini, ucap Sinta. Bahkan Sinta mengaku bukan hanya pocong yang terlihat di mata Sinta. Ada sosok kuntilanak, wewe gombel, genderuwo, semua hantu lokal seolah berkumpul di hadapan Sinta. Wis, rapopo Kang, rapopo. Sepertinya para penghuni Lawu sudah menunggu kedatangan Mbak Sinta. Kan Mbak Sinta yang mau ritual, Mas. Oh iya, baru paham saya, Mas, ucap Basor. Udah Teh, jangan takut. Mereka itu nggak akan mengganggu. Mereka hanya menyambut kedatangan Teh Sinta. Mereka itu para penghuni di hutan Gunung Lawu. Jangan takut. Sebaiknya kita makan dulu saja, agar Teh Sinta ada tenaga untuk ritual di goa nanti. Sinta pun hanya mengangguk saja. Walaupun ketika makan bersama Ngadimin dan Basor, Sinta tak berani mengangkat kepala, makan sambil menunduk. Karena setan-setan yang tadi Sinta sebutkan itu masih ada berkerumun di jalan setapak rute pendakian, tepat di hadapan Sinta. Bahkan semakin lama, tubuh Sinta semakin menggigil, gemetar ketakutan. Basor berusaha menenangkan Sinta. Tak apa-apa Teh, tak apa-apa. Mereka tak akan mengganggu, tak akan menyakiti Teteh. Iya Kang, iya, ucap Sinta. Walau masih ketakutan. 9:30 malam, Sinta pun mengajak Basor dan Ngadimin untuk melanjutkan perjalanan. Mereka pun langsung berkemas, kembali berjalan di jalanan setapak rute pendakian. Setelah agak menanjak, mereka tak melanjutkan di jalur pendakian menuju pos 3, tetapi berbelok ke arah kiri. Sinta pun heran, loh, kok belok ke sini, Mas? Bukannya kalau ke pos 3 lurus? Enggak. Kalau yang mau ke puncak Lawu ya memang lewat pos 3 lurus ke sana. Kita ke tempat khusus untuk ritual. Dan ini tidak semua orang tahu. Sinta hanya mengangguk saja menuruti ucapan mereka dan terus berjalan mengikuti Basor. Namun ketika berjalan di belakang Basor, Ngadimin paling depan menuntun mereka berdua. Sinta menarik tangan Basor ketakutan karena ketika menoleh ke belakang, rombongan pocong, kuntilanak, genderuwo, dan hantu lokal lainnya tepat berada mengiringi mereka. Mas, Kang Basor di belakang, Kang. Saya takut. Loh, kenapa lagi, Mbak? Kenapa lagi, Teh? Ucap Basor dan Ngadimin. Itu di belakang. Basor pun menoleh. Terkejut Basor. Barulah Basor melihat ternyata memang apa yang diucapkan Sinta itu betul-betul nyata. Setan-setan itu memang mengikuti mereka di belakang, seolah menjadi pengiring Sinta yang akan melakukan ritual pesugihan. Akhirnya Sinta ganti posisi. Di tengah-tengah diapit Ngadimin di depan dan Basor di belakang. Basor walaupun sering ke Lawu nganter orang pesugihan, ditambah dia anak dukun Aki Bahar, tetap saja
Melihat banyaknya setan yang nyata seperti itu, Basor pun sedikit merasa takut dalam hati. Sampai-sampai dalam hati si Basor menyambat, meminta tolong kepada Mbah Jaga Lautan, yang katanya merupakan anak angkat Ratu Pantai Selatan, yang kuburnya petilasannya ada di Goa Panggung, Pangandaran. Itu terus dipanggil-panggil sama Basor, meminta pertolongan. Barulah Basor sedikit merasa agak tenang, walaupun setan-setan itu masih ada. Tak perlu waktu lama, di jalan yang menanjak yang mereka bertiga lalui, terlihatlah sebuah hutan. Sudah dekat. Kita berhenti dulu di sini. Saya mau nemui Mbah Juru Kunci, Mbah Kuncen, ucap Ngadimin. Basor pun hanya mengangguk saja, lalu duduk bersama Sinta sambil beristirahat. Sedangkan Ngadimin kembali berjalan masuk ke rimbunnya hutan. Sekepergiannya Ngadimin, Sinta bertanya kembali kepada Basor. Kang Basor, itu Mas Ngadimin mau kemana? Lalu di mana letak guanya? Teh, Mas Ngadimin itu mau langsung ke lokasi, ngasih kabar ke Juru Kunci kalau Teh Sinta sudah sampai. Guanya tepat berada di balik hutan itu, Teh. Dan gak semua orang tahu. Bahkan biasanya ketika si pelaku pesugihan mau masuk ke dalam gua, itu dengan mata tertutup, Teh. Saking disembunyikannya gua itu. Hanya orang-orang tertentu yang bisa hilir mudik masuk ke sana. Orang-orang terpilih, termasuk Mas Ngadimin yang jadi utusan Juru Kunci. Dan perlu Teh Sinta ketahui, Juru Kunci setiap hari dia tinggal dalam goa. Dan Mas Ngadimin salah satu orang yang menyediakan semua keperluan Juru Kunci. Entah benar atau tidak apa yang diucapkan Basor, Sinta hanya mengangguk saja. 1/4 jam kemudian, terlihat sorotan senter dari arah hutan. Pertanda Ngadimin sudah kembali menuju ke arah mereka. Basor pun berdiri, diikuti oleh Sinta. Semakin dekat cahaya lampu, semakin jelaslah terlihat Ngadimin datang menemui mereka kembali bersama seorang lelaki tua renta. Walau sudah tua renta, tapi dari cara berjalan masih terlihat begitu kuat dan segar bugar. Lalu si Juru Kunci pun berkata, Siapa yang mau ritual? Ini Mbah, Teh Sinta yang mau menjalani ritual pesugihan di goa, Mbah. Oh, kamu Tondo. Ayo tenan. Baumu begitu wangi, Nduk. Begitu wangi. Mereka sudah menunggu, begitu tergoda oleh wangi tubuhmu. Kau pasti diikuti sedari tadi, kan? Tanya si Juru Kunci. Sinta pun paham yang dimaksud si Juru Kunci mungkin rombongan setan lokal yang dilihat ketika di pos 2. Iya Mbah, sedari tadi saya diikuti mereka, Mbah. Jangan heran, Duk, jangan heran. Wetonmu Selasa Kliwon, kan? Dino Anggoro kasih. Baunya wangi bagi mereka, menjadi daya tarik. Tapi jangan takut, mereka tak akan mengganggu kamu.
Bahkan di antara orang-orang yang ritual ke sini, kamu Nduk, kamu seperti yang memang sudah dinanti oleh Raja Pesugihan di goa tempat Aki mengabdi. Kau pasangan yang begitu cocok. Sempurna. Sempurna Nduk, sempurna. Sambil terus tertawa terkekeh-kekeh. Bukannya senang, Sinta malah semakin ketakutan. Karena ketika kata-kata keluar dari mulut si juru kunci, entah kenapa, membuat jiwa Sinta bergetar. Jantung berdebar kencang. Rasa takut hinggap di hati dan pikiran. Tubuh Sinta pun menggigil begitu hebat. Wis, kamu sudah tahu syarat-syaratnya, Nduk. Syarat? Kang Basor? Oh, iya Mbah. Saya sudah tahu Mbah. Ini Mbah, seperti biasa, ucap Basor sambil menyodorkan amplop tebal yang tentunya berisi uang. Tebalnya segini nih. Taksiran ya 10 jutaan mah ada lah. Langsung diserahkan kepada si juru kunci untuk menebus sesaji. Selepas itu, si juru kunci tersenyum. Uang di dalam amplop coklat dia masukkan ke dalam saku. Lalu menggupaikan tangan mengajak Sinta. Nduk, yo, ikut dengan Aki. Sekarang kita langsung menuju ke tempat pesugihan. Kau, Basor, kau tunggulah di sini sama si Ngadimin. Tak boleh ada orang lain yang terlibat di dalam ritual ini. Baik, Mbah. Saya paham, Mbah. Basor pun hanya melihat kepergian Sinta yang dituntun si juru kunci. Sesekali Sinta menoleh ke arah Basor. Basor hanya mengangguk meyakinkan Sinta untuk terus maju melanjutkan ritual pesugihan yang sudah lama Sinta inginkan. Sinta pun terus berjalan dituntun oleh si juru kunci. Masuk ke sela-sela pepohonan, rumpun-rumpun yang cukup tinggi. Ternyata di balik rumpun pepohonan dan rerumputan, di situ ada sebuah goa. Mbah, apa masih jauh, Mbah? Di depan sana, Nduk. Di depan sana, tempat goa ritual pesugihan. Sebentar lagi sampai. Sinta pun langsung diam. Singkatnya, tibalah mereka berdua di depan goa tempat ritual pesugihan. Lalu, si juru kunci melepaskan tangan Sinta, berbalik ke arah Sinta. Nduk, sekarang buka semua pakaianmu. Maksud Mbah, sekarang Mbah? Iya, sekarang. Karena kau melakukan prosesi ritual nanti, harus tak berbusana sama sekali. Baik Mbah. Sinta pun di depan mulut gua, di langit yang begitu gelap yang menaungi Gunung Lawu, melepaskan satu persatu pakaiannya, sampai tak sehelai benang pun di tubuhnya. Lalu selepas itu, si juru kunci berkata, "Tunggulah sebentar." Terlihat si juru kunci masuk ke dalam. Beberapa menit kemudian, dia pun keluar, lalu mendekat ke arah Sinta, membawa secarik kain hitam. Nduk, matamu harus tertutup ketika masuk ke dalam gua. Sinta hanya menurut.
Kain hitam itu pun dikenakan, diikat ke mata Sinta. Lalu Sinta yang tak bisa melihat apapun dituntun oleh juru kunci masuk ke dalam gua. Setibanya di dalam gua yang entah seperti apa kondisinya, Sinta tak bisa melihat apapun sama sekali. Dia diajak si juru kunci duduk. Dan si juru kunci berkata, kalau dia akan memulai ritual memotong ayam cemani hitam untuk sesaji kepada Raja Jin penguasa gua yang akan menjalin kontrak pesugihan dengan Sinta. Sinta pun mengangguk saja. Terdengar suara ayam yang begitu kesakitan dipotong oleh si juru kunci. Namun ada yang aneh. Ketika ayam bersuara, suara seperti yang merasakan rasa sakit, Sinta justru samar-samar telinganya mendengar bukan suara ayam, tetapi malah suara jeritan Rini anaknya. Bahkan muncul bayangan Rini di pikiran Sinta. Dalam penglihatan Sinta, Rini sedang meronta-ronta memegangi lehernya, menjerit, mengadu, berteriak memanggil Sinta ibunya, sampai hilanglah suara Rini di telinga Sinta bersamaan dengan hilangnya suara ayam. Selesai, Nduk. Sekarang kau duduk dan tunggulah di sini. Nanti ada 2 utusan dayang-dayang Raja Jin di gua ini yang akan menjemput dan menuntunmu. Aki menunggu di luar goa, ucap si juru kunci. Sinta pun hanya mengangguk. Juru kunci keluar. Sinta ditinggal sendirian, duduk menghadap sesaji yang sudah si juru kunci sediakan, menunggu datangnya 2 dayang utusan. Selepas kepergian si juru kunci, goa pun terasa begitu hening, sepi. Tak ada satupun suara yang terdengar di telinga Sinta. Makin lama, mulai terasa gaduh, hiruk pikuk di dalam goa. Seakan Sinta sedang berada di tengah keramaian. Namun suara-suara yang terdengar di telinga Sinta itu bukan suara manusia. Mirip seperti suara-suara ketika Sinta di Goa Rengganis. Lalu terdengar langkah kaki yang berjalan di lantai goa mendekat ke arah Sinta. Lalu terdengar suara perempuan yang begitu lembut dan sentuhan tangan yang begitu dingin di pundak menuntun Sinta berdiri, berbicara dalam bahasa Jawa yang anehnya Sinta bisa memahami. Di mana menurut Sinta, 2 dayang itu mengajak Sinta menuju menghadap ke raja mereka untuk melakukan perjanjian. Sinta pun dituntun, entah dituntun ke kedalaman goa atau justru dituntun ke dimensi yang berbeda. Yang jelas, menurut Sinta, semakin lama kaki melangkah, lantai gua yang tadinya begitu kasar terasa licin, layaknya teras rumah. Bahkan pandangan mata yang tadinya begitu gelap berubah menjadi terang benderang. Kain yang terikat menutup mata hilang entah kemana. Sepanjang mata Sinta memandang, dia ada di sebuah lorong yang dinding-dindingnya bersinar keemasan.
Semakin Sinta perhatikan, dinding-dinding lorong itu memang dibalut lapisan emas. Sinta begitu takjub, seperti berada dalam mimpi. Keindahannya seperti dalam dongeng-dongeng cerita fiksi. Pahamlah dia kalau Sinta sudah dibawa masuk ke istana jin pesugihan Gunung Lawu. Lalu, menurut Sinta, yang waktu dulu bercerita ke Mas Gatot, dua dayang yang mengenakan kemben, layaknya dayang-dayang di istana kerajaan Jawa di masa lalu, menuntun Sinta mengapit di samping kiri dan kanan, membawa Sinta menuju ke sebuah ruangan seperti paseban agung, di mana di situ ada sebuah tahta singgasana yang bertahtakan intan berlian. Begitu indah di pandangan mata Sinta. Dan di tahta itu duduk seorang lelaki yang begitu gagah, mengenakan mahkota, tersenyum, menatap ke arah Sinta. Sinta pun diajak si dayang mendekat, lantas menjatuhkan diri, duduk bersimpuh dan bersujud, menyembah ke sosok si Raja Jin yang duduk di tahta singgasana. Sujud kepada antek-antek iblis. Jelas Sinta sudah keluar dari keislamannya. Selepas itu, Sinta diajak oleh si Raja Jin itu menuju ke sebuah ruangan seperti kamar yang begitu indah. Keindahannya tak pernah muncul dalam bayangan liar Sinta. Selanjutnya, si Raja Jin itu pun mengajak Sinta melakukan hubungan suami istri. Sinta tak bisa menolak sama sekali. Dia menuruti dan mengikuti apapun keinginan dari sosok yang akan memberikan dia harta kekayaan. Sedangkan di dimensi alam nyata, Basor dan Ngadimin masih duduk menunggu ritual selesai. Basor pun bertanya ke Ngadimin, "Mas, biasanya jam 2 jam 3 kan udah selesai. Tapi ini udah jam 2 loh. Belum ada tanda-tanda si Teh Sinta sama Mbah Juru Kunci kesini ya?" "Gak tahu Mas, memang biasanya seperti itu. Namun kalau saya kira, sepertinya Raja Jin itu begitu tertarik dan menyukai Sinta. Tadi katanya si Mbak Sinta ini wetonnya Selasa Kliwon ya Mas?" "Iya Mas, Selasa Kliwon." "Yo pantes lah. Pasti berhasil. Pasti berhasil. Saya berani jamin," ucap Ngadimin. Basor pun hanya mengangguk saja. Nah, singkatnya, Sinta entah sudah berapa puluh kali ditunggangi oleh makhluk itu. Namun anehnya, makhluk yang tadinya berwujud lelaki gagah dan begitu tampan berubah menjadi makhluk seperti genderuwo, seperti buto. Tubuhnya berbalut bulu-bulu tebal. Taringnya panjang, lidah panjang menjulur meneteskan liur dengan mata sebesar-besar kepalan tangan. Tapi anehnya tak ada rasa takut di hati Sinta selepas selesai melakukan hubungan suami istri. Selesai ditunggangi, Sinta pun dijemput oleh dua dayang yang mengantarkan dia ke alam pesugihan, dibawa kembali ke goa tempat Sinta ritual. Aneh,
Penutup kepala yang sempat hilang tiba-tiba sudah kembali terpasang. Dan ketika Sinta merasa sudah kembali ke alam nyata dengan ciri lantai goa yang begitu tajam, tak rata, disitulah kedua dayang tadi menghilang disertai dengan aroma kemenyan dan dupa. Dan terdengar suara si juru kunci mendekat dan menuntun Sinta keluar dari dalam gua. Sinta yang memang begitu lemas, habis-habisan ditunggangi si Raja Jin, dibantu juru kunci berjalan sambil dipapah, lalu mengenakan kembali pakaian dan diantar ke tempat Basor dan Ngadimin menunggu. Melihat kedatangan Sinta yang terlihat begitu kepayahan, napasnya begitu ngos-ngosan, jalannya terseok-seok, Basor pun keheranan. Loh, si Teh Sinta kenapa? Apa setiap yang ritual di dalam gua keluar langsung seperti itu? Basor pun ingat tahun lalu waktu nganter seseorang datang ke Lawu, itu keluar kayak orang kelelahan, kayak yang capek, kayak yang habis nguli. Dan Sinta pun tak jauh beda. Sinta pun diantarkan si juru kunci. Nduk, sepulang kamu nanti ke rumahmu, harta kekayaan, uang ada di bawah ranjang tidurmu. Pesan terakhir si juru kunci. Yang lantas si juru kunci pun meninggalkan mereka bertiga kembali ke dalam goa. Di situ Basor pun memapah Sinta turun ke pos 2. Tepat jam 3 dini hari saat itu. Di pos 2 pun mereka bertiga beristirahat, memakan bekal yang dibawa Ngadimin dari base camp, sambil kembali menghimpun tenaga untuk melanjutkan turun ke base camp Cemoro Sewu. Hampir 1 jam lamanya Sinta, Basor, dan Ngadimin istirahat di pos 2 sambil memakan bekal yang mereka bawa. Jam 4 subuh pun mereka bertiga menuruni Gunung Lawu kembali ke base camp. Sinta tidak terlalu kepayahan, berbeda seperti waktu Sinta naik ke atas Lawu. Sinta pun terlihat begitu bersemangat. Dia teringat ucapan si juru kunci dan bisikan si Raja Jin yang ternyata berwujud seperti genderuwo, seperti buto, yang mengatakan kalau Sinta akan mendapatkan harta kekayaan, kiriman uang setiap hari dalam jumlah yang cukup besar. Basor pun hanya tersenyum melihat itu. Sampai di base camp itu sudah jam 6 pagi. Warung-warung sudah buka karena kebanyakan memang 24 jam. Mereka bertiga mampir ke warung untuk sarapan, menghangatkan badan, memesan teh manis dan sejenisnya. Selepas itu, Basor dan Sinta pun pamitan ke Ngadimin. Tak lupa, Basor pun memberikan sejumlah uang untuk jasa Ngadimin yang sudah mengantar Sinta menuju ke pos 2 Gunung Lawu via Cemoro Sewu. Ngadimin pun tersenyum berterima kasih, menatap Sinta dan Basor yang naik ke mobil mereka, meluncur menuju penginapan. Sesampainya di penginapan, Sinta dan Basor yang memang kelelahan langsung tertidur begitu pulas. Tepat ketika umat Islam sedang melaksanakan sholat Jumat, Basor dan Sinta terbangun. Mereka beradu pandang, lalu langsung melakukan kuda-kudaan.
betul-betul terkutuk. Dua orang yang di KTP beragama Islam, tapi melakukan dosa besar berulang-ulang, seolah tak ada beban dalam hati dan pikiran. Karena memang seperti itulah orang-orang yang sudah gelap hati, gelap jiwa, gelap pikiran. Sesuatu yang salah dianggap benar, sedangkan yang benar dianggap salah oleh mereka. Hidup hanya mengikuti hawa nafsunya saja. Sabtu pagi-pagi, Sinta dan Basor pun berkemas membayar sisa biaya penginapan. Lalu dari Magetan, mereka berdua pun melanjutkan perjalanan untuk pulang. Namun, ketika masuk ke kota Solo, Sinta malah mengajak Basor untuk mampir dulu ke Jogja. Kang, kita ke Jogja dulu lah, Kang. Soalnya jarang-jarang saya ke Jogja. Kita nginap semalam lagi. Saya pengen sekalian liburan. Loh, bukannya mau langsung pulang toh teh? Enggak lah, pengen liburan dulu. Toh HP pun kan hilang entah kemana, Kang. Sekalianlah beli oleh-oleh buat si Rini, ucap Sinta. Basor pun hanya mengangguk saja. Memang ketika naik ke Lawu, HP-nya Sinta seperti jatuh atau hilang entah kemana. Dicari-cari pun tak ketemu. Seharian itu pun mereka datang ke tempat-tempat liburan. Terakhir di Malioboro, nyari penginapan di sana, dan seperti biasa, di malam minggu itu pun mereka kembali mengulang perbuatan laknat. Sampai keesokan paginya, Sinta dan Basor kembali melanjutkan perjalanan pulang ke Jawa Barat. Pagi-pagi, Basor yang tadinya berniat mengantarkan Sinta sampai ke rumah, namun dia baru ingat sudah ada janji dengan pasien yang akan datang ritual ke rumah bapaknya. Waduh teh, mohon maaf nih teh, saya nggak bisa langsung nganter ke Tasik. Saya baru ingat teh, sebelum berangkat ke Lawu dulu, sudah janjian sama pasien yang mau ritual seperti teteh. Paling saya nganter sampai terminal Banjar teh. Gak apa-apa Kang, sampai terminal saja. Biar saya naik bis ke Tasik, ucap Sinta. Basor pun mengantarkan Sinta ke terminal Banjar, bahkan sampai menunggu Sinta naik ke dalam bis. Selepas itu mereka berpisah. Sinta dalam pikirannya sepanjang perjalanan hanya membayangkan tumpukan uang yang akan dia terima hasil dari perjanjian pesugihan. Singkat cerita, tibalah Sinta di Tasik sana, naik Grab menuju ke kampungnya. Namun alangkah kagetnya Sinta ketika sampai di depan rumah. Pintu dibuka, sang ibu keluar menangis berteriak di depan Sinta. Bahkan sampai melontarkan cacian makian kepada Sinta. Sinta yang memegang tas berisi pakaian dan kresek berisi oleh-oleh yang dia bawa dari Jogja hanya berdiri heran dan kebingungan. Loh, ada apa, Mak? Ada apa? Sinta, kamu benar-benar ya? Ditelepon gak jawab, gak diangkat. Kurang ajar kamu. Dasar ibu gak bertanggung jawab. Kurang apa ibu didik kamu, Sinta? Kurang apa? Sinta bingung, ibunya kok ngomel-ngomel terus. Dan ketika Sinta menanyakan Rini sambil berjalan masuk ke dalam rumah, itulah Rini. Perlu kau tahu, Rini anakmu. Kenapa, Mak? Kenapa Rini? Mana Rini? Panggil ke sini, Mak. Ini loh,
Sinta bawa oleh-oleh buat Rini, Mak. Sinta, Rini anakmu, cucuku. Dia kenapa, Mak? Dia kenapa? Sinta mulai panik. Sinta, anakmu, Rini, dia sudah meninggal, Nak. Sudah meninggal. Sambil menangis ibunya Sinta. Sinta pun kaget dengan mulut menganga jatuh lemas di atas kursi. Mak, kapan? Kenapa Rini meninggal? Sambil berurai air mata, ibunya Sinta, nenek Rini, dia berkata, kalau hari Kamis sore, malam Jumat kemarin, ketika Rini tertidur begitu pulas, neneknya yang sedang mengaji di dalam kamar kaget karena mendengar Rini berteriak ketakutan. Ketika ditengok, Rini sedang meronta-ronta memegangi leher, menangis dan menjerit kesakitan dengan mata yang melotot ketakutan. Mendengar itu, Sinta seperti tersambar petir, terkejut, syok, tak menyangka. Karena ketika malam Jumat itu, tepat di mana Sinta sedang melakukan ritual di gua Gunung Lawu. Jelaslah Sinta, bayangan, suara Rini anaknya ternyata memang betul-betul nyata. Ternyata sebuah pertanda dan ciri matinya, dikorbankannya, ditumbalkannya Rini anaknya. Sinta pun pingsan tak sadarkan diri, saking tak kuatnya mendapat pukulan batin seperti itu. Ibunya Sinta pun ya ketakutan, bingung, panik melihat Sinta seperti itu, sampai memanggil tetangga meminta pertolongan. Singkatnya, malam harinya Sinta pun tersadar. Begitu membuka mata, Sinta menjeritkan nama Rini anaknya sambil terus menangis memeluk guling. Tak percaya, tak menyangka, ternyata ritual pesugihan yang dia jalani, yang menurut Aki Bahar, si Basor, yang sudah beberapa kali menodai dirinya, berkata kalau ritual pesugihan itu tidak memakan tumbal. Tapi ternyata Sinta tertipu mentah-mentah. Rini anak satu-satunya meninggal dunia. Lantas buat apa harta kekayaan yang akan Sinta terima? Semalaman itu Sinta menangis tiada henti sampai matanya begitu sembab. Sampai pagi Sinta tak tidur, hanya menangis dan menangis sambil menyebut nama Rini anaknya. Lalu jam 8 pagi Sinta pun meminta sang ibu mengantarkannya menuju ke kuburan Rini. Sesampainya di pusara, Sinta menangis di atas tanah kuburan anaknya. Ketika menangis memeluk kuburan, memeluk dan mencium nisan kayu, samar Sinta mendengar suara tangis Rini. Seolah Rini menangis menyalahkan sang ibu karena kelakuan Sinta membuat Rini mati. Sinta pun semakin kencang menangis. Ibunya tak tahu apa-apa. Dia menganggap mungkin Sinta terpukul karena kematian Rini, anak satu-satunya. Tapi Sinta, dia begitu penuh penyesalan
Kalau saja dia tak menuruti hawa nafsu, mungkin Rini masih hidup dan tidak mati. Selepas dari kuburan, dengan tubuh yang lemas, Sinta masuk ke dalam kamar. Dia termenung, lantas ingat dengan harta uang yang katanya ada di bawah ranjang. Dan ketika Sinta menengok ke bawah, betullah di bawah ranjang berserakan uang pecahan 100.000. Sinta pun mengambil uang-uang itu. Namun ketika dihitung, yang Sinta dapat, yang dia kumpulkan, semua total 50 juta. Tapi apa? Uang 50 juta pemberian si jin pesugihan tak ada harga di mata Sinta, karena tak bisa mengembalikan, menghidupkan anaknya yang sudah mati. Sinta pun menyesali. Uang 50 juta itu Sinta lempar berserakan dalam kamar, kembali menangis. Uang itu adalah tetesan sang anak. Lalu, seminggu kemudian, Sinta pun menghubungi Asep yang dulu mengantar Sinta menemui Mas Gatot. Asep pun ditelepon diminta menjemput ke rumah Sinta. Bersama dengan Asep, Sinta menuju ke rumah Mas Gatot. Asep tak tahu apa keperluan Sinta. Namun setibanya di rumah Mas Gatot, Asep pun kaget. Bahkan Gatot sampai melotot ketika mendengar Sinta yang menangis meminta tolong kepada Gatot agar dilepas dari perjanjian pesugihan dengan jin Gunung Lawu yang sudah menumbalkan Rini anaknya. Gatot menganga tak percaya, karena dia hanya menyuruh Sinta menemui Aki Bahar ritual di Rengganis agar dipermudah jalan rizki Sinta. Karena kepercayaan para spiritual, air di Gua Rengganis selain berhasiat mempercantik diri seseorang, itu berhasiat pula melancarkan rizki orang-orang yang berziarah ke sana, bukan ke Lawu. Makanya Gatot sampai melotot gak nyangka. Sinta pun memohon-mohon sampai bersujud di kaki Gatot. Gatot hanya bisa diam, tak bisa berbuat apa-apa. Gatot tahu seperti apa ganasnya jin Gunung Lawu yang usianya ribuan tahun. Namun Sinta terus memohon dan memaksa agar membantu Gatot melepaskan dia dari perjanjian yang sudah terlanjur mengikat. Akhirnya mau tak mau, Gatot pun memberanikan diri, menyanggupi melepaskan Sinta dari perjanjian itu. Sinta pun disuruh pulang oleh Gatot. Dan nanti lewat Asep, Gatot akan menentukan waktu yang tepat untuk ritual pemutusan kontrak pesugihan. Nah, selepas Sinta pulang dengan Asep, Gatot pun malam harinya mulai ritual pertama untuk membantu melepaskan Sinta. Namun apa yang terjadi? Gatot yang tadinya berniat baik mau membantu Sinta yang betul-betul ingin bertobat, malah hampir gara-gara hal itu membuat Gatot hilang nyawa. Menurut cerita Mas Gatot, ketika dia memulai ritual, baru saja bertawasul, ada suara geraman dari luar rumah. Bahkan rumah seperti terkena gempa, bangunan bergetar. Istrinya saja di kamar sebelah itu menjerit ketakutan karena melihat sosok makhluk yang begitu menyeramkan.
Sedangkan Gatot yang sedang ritual itu, dari arah depan ada seperti api yang menabrak dadanya, membuat Gatot terpental membentur dinding sampai Gatot memuntahkan. Gatot pun sadar, malah nyawa dia dan istrinya yang terancam. Ritual dia akhiri. Dan keesokan paginya, Gatot yang tadinya mau menelpon Asep, memberitahukan kalau dia tak sanggup melepas perjanjian milik Sinta, malah Asep yang mendahului nelpon, bilang kepada Gatot kalau baru saja ibunya Sinta datang ke rumah Asep meminta tolong karena Sinta tak ada di rumah entah kemana. Bahkan menurut cerita ibunya Sinta, sepulangnya dari rumah Mas Gatot bersama Asep, malam hari Sinta menjerit-jerit seperti orang gila, menangis bahkan seperti orang ketakutan, membuat ibunya Sinta begitu ketakutan sampai mengunci pintu kamar Sinta. Namun pagi-paginya Sinta sudah tidak ditemukan di dalam kamar. Dan yang aneh, jendela tertutup dan masih terkunci. Pintu juga terkunci. Lalu lewat mana Sinta menghilang keluar dari kamar? Dan hingga saat ini, keberadaan Sinta menurut Mas Gatot belum diketahui ada di mana. Entah masih hidup atau sudah meninggal dunia. Tapi yang jelas, hilangnya Sinta itu adalah akibat dari Sinta yang menyesal dan ingin lepas dari kontrak pesugihan yang baru saja mengikat dirinya, membuat jin pesugihan Gunung Lawu murka. Dan bahkan mungkin hilangnya Sinta diambil oleh mereka. Nah, itulah cerita tentang Sinta yang nekat melakukan pesugihan di Lawu sana. Harus jadi pelajaran buat baraya semua. Gunung Lawu yang sakral akan nilai sejarah yang begitu panjang, keindahan yang begitu luar biasa. Tentunya harus kita jaga dan kita rawat, kita nikmati. Tapi ingat, jangan kalian tergiur oleh orang-orang yang menawarkan harta kekayaan, ritual pesugihan di Gunung Lawu sana. Karena setelah Akang mempelajari dari cerita Mas Gatot tentang Sinta, seolah ada jaringan sindikat rantai pesugihan yang tersebar di beberapa daerah mencari mangsa, mempengaruhi orang-orang yang kolab dengan berbagai masalah, mengumpulkan pengikut menjadi pengabdi iblis setan di Lawu sana, yang akhirnya terjadi seperti yang menimpa Sinta.